Berapa banyak dari kamu yang sudah mengeluarkan banyak dana untuk mengatasi masalah-masalah mental seperti anxiety, depresi, bahkan sekarang mungkin banyak yang sudah pergi ke psikiater, beli obat-obatan tertentu yang harganya juga relatif tidak murah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Padahal ada cara-cara yang gratis tanpa harus keluar biaya untuk mengatasi masalah-masalah anxiety, depresi, dan masalah-masalah mental health yang lain. Mau tahu seperti apa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai 3 cara efektif untuk mengatasi masalah anxiety dengan gratis. Ya. Nah, jadi ini penting sekali buat kalian-kalian yang merasa punya masalah mental health, merasa punya masalah-masalah seperti depresi, anxiety, dan lain-lain. Dan kalian bingung gimana caranya, solusinya udah ngabisin banyak kocek, ya, udah pergi ke sana ke sini, tapi kok rasanya masih kambuh terus aja di masa-masa tertentu. Ya. Nah, kali ini saya akan share, jadi apa sih yang sebetulnya kalian alami? Nah, dan juga bagaimana cara mengatasinya secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya dulu ke kalian, ke Sobat Sehat. Menurut Sobat Sehat, yang namanya anxiety atau depresi, itu sebetulnya gejala atau penyakit? Coba komen di bawah ini. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang berpikir anxiety atau depresi itu gejala atau itu suatu penyakit. Oke, komen ya di sini ya. Oke. Lalu kalau kita mengatasi gejala, itu saya sudah sering kali mengatakan mengatasi gejala itu berbeda dengan menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah. Itu dua hal yang tidak sama. Jadi gejala dan masalah itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika ada masalah akan muncul gejala. Ketika ada gejala, kita tahu ada masalah yang belum teratasi. Oke? Nah, obat-obatan, banyak sekali kan sekarang mungkin kalau kalian konsumsi obat-obatan, baik yang secara kalian beli bebas atau dari dokter, obat-obatan itu sebetulnya kan tujuannya untuk mengatasi gejalanya. Contoh seperti ini, kalian pusing, kalian beli obat untuk meredakan pusing kalian. Apakah pusing kalian hilang? Ya, pusingnya hilang. Mungkin kalau obatnya cocok. Tapi apakah masalahnya yang menyebabkan pusing itu hilang? Belum tentu. Bahkan seringkali mungkin bahkan akan bisa bertambah pusing kalau kalian tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karena apa? Karena yang kalian atasi hanya gejalanya dengan meredakan pusingnya, dengan meredakan demamnya, dengan meredakan pileknya. Nah, tapi kan sekarang yang kita bicarakan adalah masalah mental, which is itu adalah anxiety. Nah, kalau kalian minum obat-obatan untuk penenang, itu yang paling sering diresepkan adalah obat-obatan penenang, gimana efeknya? Well, kalian mungkin akan tenang selama beberapa waktu, selama efek obat itu bekerja. Tapi ketika efeknya hilang, kalian cemas lagi, kalian minum lagi. Itu akan menjadi suatu lingkaran setan yang kalian juga tahu yang namanya obat-obatan itu juga selalu ada efek sampingnya, sekalipun itu herbal. Ya. Nah, efek sampingnya selain dompet semakin menipis, ya, efek sampingnya ada di kesehatan juga. Oke, jadi kali ini saya akan share 3 cara efektif untuk mengatasi masalah-masalah anxiety kalian tanpa ada efek samping dan gratis. Caranya gimana? Yang pertama adalah lakukan aktivitas fisik. Apa hubungannya? Oke, kita perlu tahu dulu, aktivitas fisik ini kan banyak sekali jenisnya ya.
Kenapa ini bermanfaat? Aktivitas fisik punya fungsi adalah untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuh kalian, terutama di otak kalian. Dan otak kalian ini yang selama ini perlu kalian jaga untuk mengatasi kesehatan mental. Banyak orang yang berpikir gini, oh cemas itu rasanya ada di dada, dadanya berdebar-debar dan lain-lain. Masalahnya bukan di sini, masalahnya ada di sini. Dan itu pentingnya sangat menjaga kesehatan otak kalian dengan menjaga oksigen, level oksigen dari tubuh kalian dengan aktivitas fisik. Ya, sirkulasi darah kemudian juga meningkatkan fungsi otak. Banyak sekali penelitian yang bisa kalian cari sendiri ya di Google atau di mana, tapi bukan baca artikel, baca jurnal. Ya, baca jurnal. Banyak sekali penelitian yang saintifik, penelitian medis yang menyatakan bahwa otak kita itu bisa bekerja dengan maksimal ketika kita melakukan aktivitas fisik. Dan disitulah sebetulnya adalah manfaat dari olahraga. Nah, tapi apakah harus olahraga, Dok? Tidak harus. Ya, karena sebetulnya banyak sekali aktivitas fisik yang bisa kalian lakukan. Contohnya seperti apa? Berjalan kaki. Semua punya kaki dong, ya bisa berjalan kaki kan? Ya, jadi kalian melakukan jalan kaki secara panjang, jalan santai saja, setiap di pagi hari atau mungkin sore hari buat kalian yang punya waktu di sore hari. Jalan panjang, menghirup udara segar, apalagi kalian yang jalannya itu waktu ada sinar matahari. Kalian sekaligus mendapatkan vitamin D gratis dari sinar matahari tanpa harus konsumsi suplemen vitamin D3. Nah, ini juga punya efek untuk menurunkan kortisol. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya mengenai makanan-makanan yang perlu kalian hindari. Bisa kalian cek di sini videonya. Ya, jadi makanan-makanan yang perlu kalian hindari itu juga bisa meningkatkan kortisol, di mana kortisol ini bisa kalian turunkan dengan vitamin D yang cukup. Kemudian aktivitas fisik ini juga bisa memberikan kalian fokus yang berbeda. Kalau kalian punya masalah-masalah tertentu, kemudian kalian melakukan aktivitas fisik, kalian akan teralihkan fokusnya secara sementara. Dan ini juga membantu kalian untuk bisa dalam arti punya space lain, punya space yang lebih besar. Ya, tidak hanya fokus pada masalah-masalah kalian, masalah-masalah hidup kalian dengan pasangan, dengan pekerjaan dan lain-lain. Jadi aktivitas fisik ini secara tidak langsung juga akan membantu kalian untuk punya suatu kesadaran ya yang membuat kalian tidak terus-menerus berpikir di masalah kalian itu. Oke? Yang kedua yang perlu kalian lakukan adalah perbaiki tidur. Berapa banyak dari sobat sehat yang mungkin selama ini kurang memperhatikan masalah tidur? Tidur ini suatu aktivitas yang kita lakukan setiap hari, tapi jarang kita perhatikan. Yang kita perhatikan mungkin selama ini adalah durasinya. Oh, tidurnya saya udah cukup, Dok, tidurnya udah 8 jam. Tapi kualitasnya bagaimana? Banyak orang yang kurang memperhatikan kualitas tidur, ya, apalagi orang-orang yang sering mengalami insomnia, biasanya mereka akan sering terbangun, entah terbangunnya karena hal-hal tertentu atau ya sekedar terbangun aja. Nah, ini orang yang sering terbangun pada waktu tidur, ini akan kualitas tidurnya menurun. Tubuhnya tidak bisa melakukan detoksifikasi, ya, secara maksimal ketika kalian tidur. Dan ini juga ada efeknya ke mental health kalian. Ketika kita tidur, ada yang mengatur yang namanya adalah circadian rhythm atau ritme circadian. Yang mengatur di mana? Yang mengatur ada di yang namanya SCN atau suprachiasmatic nuclei. Itu adalah yang mengatur circadian rhythm kita atau ritme circadian kita. Ada di otak kita di bagian hipotalamus. Nah, ini yang akan mengatur bagaimana kita tidur, kita bangun, kita tidur. Jadi buat kalian yang selama ini suka begadang, kalau mau tidur main Mobile Legends, main gadget, dan lain-lain. Nah, ini efeknya apa? Efeknya kalian tidurnya akan terbalik. Kalian akan punya masalah gangguan tidur yang juga nanti arahnya ke anxiety juga. Ya, jadi buat kalian yang selama ini tidurnya masih kacau, kalian perbaiki dulu jam tidurnya. Pelan-pelan aja. Ya, tapi akan mengarah ke sesuatu yang baik, diperbaiki jam tidurnya karena ini akan mengatasi banyak sekali masalah-masalah mental health, termasuk juga sampai depresi. Kebanyakan orang itu bukan anxiety, bukan depresi. Mereka cuma capek. Ya, capek kenapa? Tanpa disadari karena kita melakukannya berulang-ulang dan itu setiap hari. Oke? Kemudian juga caranya gimana? Hindari, tadi saya sudah sebutkan, hindari gadget sebelum tidur karena ini seringkali akan mengganggu kualitas tidur kita. Kita akan punya temptation ya untuk tidak tidur ketika kita main gadget terus. Ya. Kemudian tidur dalam kondisi gelap.
ini bisa membantu meningkatkan hormon melatonin kita. Udah pernah dengar kan hormon melatonin? Itu mungkin seringkali kalian dengarnya dari suplemen-suplemen. Kalian tidak perlu minum suplemen, ya, dan bahkan minum hormon melatonin pun ini juga tidak saya sarankan, karena ketika kita minum hormon dari luar, kelenjar kita yang memproduksi hormon melatonin itu, kelenjar pineal kita, itu juga lama-kelamaan akan malas untuk produksi melatonin sendiri, akan ketergantungan. Jadi lebih baik perbaiki tidur kalian dengan salah satunya tidur dalam kondisi yang gelap. Kemudian temperatur yang sejuk ini juga terbukti secara penelitian bisa membantu orang punya tidur yang lebih deep sleep. Oke. Yang ketiga, yang perlu kalian lakukan cara efektifnya yang gratis adalah pernafasan. Maksudnya, atur pernafasan kalian. Tanpa kalian sadari, ketika kalian sedang cemas, stres, bingung, kalian akan pernafasannya seperti apa? Ya, jadi itu pernafasan orang yang mengalami stres. Jadi nafasnya akan terengah-engah, dan antara menarik nafas, antara inhalasinya dan ekshalasinya itu tidak seimbang. Jadi ekshalasinya seperti seperti itu. Jadi akan cepat sekali ekshalasinya. Efeknya apa? Akan terjadi yang namanya hiperventilasi. Nah, hiperventilasi apa? Kita memasukkan suatu udara yang berlebihan, oksigen yang berlebihan, dan oksigen yang berlebihan ini juga nggak baik untuk kita. Efeknya apa? Efeknya kita akan kekurangan unsur hidrogen. Ya, kita akan kekurangan hidrogen. Nah, hidrogen ini sifatnya apa? Hidrogen itu sifatnya adalah asam, acid. Nah, jangan heran kenapa banyak orang yang stres kemudian mengalami masalah asam lambung, mengalami masalah acid reflux. Ini bukan terjadinya bukan karena perasaan, ini bisa dijelaskan secara saintifik, secara medis. Karena ketika kalian stres, kalian akan kekurangan asam. Dan orang yang punya masalah acid reflux, sudah pernah saya bahas juga di video saya mengenai asam lambung, itu bukan karena mereka terlalu asam atau terlalu banyak asam, justru karena mereka kurang asam. Cukup menarik, bukan? Ya, justru karena orang yang punya masalah kekurangan asam lambungnya ini tidak bagus kualitasnya, mereka akan terjadi yang namanya acid reflux. Nah, ketika mereka sudah kekurangan asam ini, akan terjadi masalah-masalah pencernaan yang lain. Ya, jadi caranya gimana? Atur nafas kalian antara ekshalasi dan inhalasi, antara buang napas dan tarik napasnya usahakan seimbang. Kalau mau lebih baik untuk orang-orang yang mungkin mau tidur, ya, menurut saya akan lebih baik ketika kalian buang napasnya sedikit lebih lama dengan tarik napas. Jadi misal tarik napasnya selama 5 detik, buangnya 6 detik atau 7 detik juga nggak apa-apa. Jadi itu bisa membantu untuk mengatur pernafasan kalian supaya lebih baik sirkulasinya. Ya, bisa kalian lakukan juga dengan cara meditasi. Ya, jadi banyak sekali kalian bisa cek cara meditasi macam-macam, dan juga bisa dengan melatih core kalian. Jadi core exercise ini juga bisa melatih pernafasan. Juga banyak sekali kalian bisa cek video-video ya untuk melatih core exercise itu, cara untuk melatih core itu seperti apa, cara untuk meditasi seperti apa. Tapi intinya adalah atur pernafasan kalian. Jadi teknik pernafasan itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi gimana? Murah atau gratis? Gratis dong. Ya. Jadi kalian tinggal atur tadi, mulai dari pertama adalah aktivitas fisik. Ya, yang kedua adalah tidurnya, perbaiki kualitas tidur, perbaiki tidur kalian, dan yang ketiga adalah teknik pernafasan. Tanpa kalian mengalami efek sampingnya, tanpa kalian harus keluar biaya, kalian sudah bisa mengatasi masalah anxiety yang selama ini kalian bingung cara ngatasinya gimana. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang ingin mendengarkan versi podcastnya, kalian bisa cek di channel 3H, karena di sana saya dan Dr. Sung juga banyak ngobrolin mengenai kesehatan. Stay fit and stay healthy.